Nganjang. Bogor. Jadi kemana nih? Bogor. Itu tuh udah pasti ketemu kalau laki-laki ke tempat perempuan. Jadi sekarang mah judulnya apel. Apel. Itu kalau Namanya. kalau orang nyebut Bogor, konotasinya udah pasti ke urusan apa? Laki dan cewek. Bobogohan dah. Jadi Bogor itu sebenarnya dari sebelum orang Belanda datang. Ada satu lagi, cuma tidak populer. Kong, ada satu lagi katanya cerita Bogor itu awalnya dari bahasa Bokor. Itu persepsi itu ada 3. Ada yang bilang Bogor, Bagor itu patung sapi yang ada di kebun raya. Jadi yang paling tua apa? Yang lebih awalnya selain Bogor Ya. apa? Yang dipakai referensi sekarang lah pantunnya Pacilong. Pantunnya Pacilong itu Dayu Bogor yang dipakai di buku sejarah Bogor Salah Dana Sasmita. Bogor teh tunggul kaung. Mantap. Pula jangan memperlakukan jangan memperlakukan tunggul kaung semena-mena. Dia memangnya tidak bermanfaat, tapi kalau dia tersandung, yang nyandungnya akan luka dan susah sembuh. Intinya gini, mun ka Bogor jangan bikin ulah gitu. Pasti bakal ada ininya. Kita sana lah ngomong sompral gitu. Salah satunya. Nah, believe it or not, mun di istana kebun raya rek aya pesta gede, entak di barengan lain pasti dimimitianan ku angin atau fenomena alam yang lain. Sudah. Dan itu bukan cerita apa Kenyataan. memang Ya yang KTT dulu ya? itu salah satu. Tapi emang sampai sekarang berlaku sih ya Bang, kalau di Masih. kebun raya itu ya? Masih. ya? Anda main ke kebun raya dengan arogansi, dengan kesompralannya di sana akan merasakan sendiri. Keanehan-keanehan. Ya itu, dan itu susah diceritakan ke orang lain. Dulu yang orang rapi cewek siapa sih? Yang kesurupan itu Bang, siapa Bang? Si Orai. Si Orai. Si Kan Orai. kumaha tuh? Kita kan dulu zaman si Yogi, si Get gitu, jam 11 malam tuh udah berangkat ke kebun raya. Pakai Highland saya tuh. Si Get mah lihat sendiri tuh, ada yang terbang tuh, bodas tuh. Mundur. Dipanggil. Kong gitu. Ya, teuing naon begitu. Jadi dia ngelihat kena lampu keseret di depan mobil saya. Dan itu cuman yang jadi pertanyaan saya terutama. Dulu makam itu hanya ada satu, makam Banjepra. Jadi kalau kami itu orang tua saya, nenek, uyut saya kan di situ tinggal. Komplek istana, 4 gubernur jenderal. Dia kerja udah 4 gubernur jenderal, zaman Stirem, Loping, terakhir Carda. Si Roy giliran orang ada ngomong bahasa Belanda, kan? Giliran ngomong Belanda wae. Belanda Depok, Depok. Iya, terakhir saya Carda van Stachenborre Stockhauer. Terakhir di tahun 42 sebelum Jepang masuk. Itu sudah apa? Nah, kadienakeun Saya kok harusnya. saya sempat nganter Tadi saya bawa jarah ke satu bawah itu galon dari istana. aqua. Masih Wakil Presiden Pak Umar Widahadi Kusuma. Saya belum lama jadi PNS. Saya nyelek tiker, Ini bukan? nyelek tiker nganter itu ke di galon yang gede. bawah. Itu juga saya punya itu. Pak Umar pengen jarah. Tapi gitu. belum dibuka. Itu masih Ini masih ada nggak? Itu tuh di atas aqua. maka aneh kan dia Itu tuh. nggak dinambahan cuman Ada kayak Ratu Galuh itu mah baru ya, berarti belakangan ya. gitu. Setahu saya Makanya kan Banjepra doang. Banjepra. Jadi dulu mah yang disebut makam Banjepra itu yang sekarang di apa declare Ibu Ratu Galuh. Iya. Jadi Ibu Ratu Galuh Jadi- itu istrinya Banjepra bukan sih? Bu.
ini susah di itu. Pasti orang-orang banyak Di bilang. prasasti batu tulis juga tidak disinggung-singgung. Di naskah-naskah kuno juga tidak pernah ada yang namanya dua tunggal mangku alam juga gitu. Saya punya beberapa referensi ya. Makanya ketika puncennya almarhum dulu Wah Mamat, sekarang kan anaknya. Iya. Saya tanya, Iya. Wah, Kapungkur mah makan tuh mau ayah hiji dua dah saya mau sebelah tuh yang baul naon. Mbah Baul. Nah, tapi itu tidak populer. Waktu pohon kenal kaung masih ada. Jadi di bawah pohon kaung itu ya makam Bajepra. Nah, enak pindah ka luhur Bajepra gitu. Kumaha cari tanah. Saya sempat nanya ke Pak Mamat. Pak, Kapungkur menuju abdi sering jarah sering mimi gitu nya. Nanti Mbak kan di dia. Nyetak gitu cut gitu. Jadi Mbak teh datang ke Uwa gitu. Nah, pengakuannya. Iya. Jadi pokoknya kieu cuk bikinkan lagi makom buat si Anu gitu. Pertanggungjawabkan saya. Kalau begitu, bagaimana pertanggungjawabannya? Makam tiba-tiba dibuatkan gitu buat si Anu. Berarti itu kosong dong. Kalau udah Dia dibuat memang karena apa? nggak ada ya. Mbak Japra sendiri itu menjadi pertanyaan besar. Apakah betul itu makam Budget orang? Karena ada yang mengklaim juga mungkin dulu bukan manusia yang dimakamkan di sana, jerapah yang dulu pernah ada gitu di situ. Yang paling tua jadi Mbah Jepra, Mbah Nah. Jerapah. Kalau itu Ada sosok plesetannya. orang, Iya. Pak Saleh dan Asasmita dalam bukunya itu malah menyinggung Pak Jepra itu adalah tokoh Laskar Mataram Iya. dari Jepara yang setelah ikut dengan pasukan Demak dan Banten berkolaborasi kan untuk menyerang Pajajaran. Waktu itu sudah kencana. Nah, itu mereka tidak balik lagi ke Jawa. Nah, membuat perkampungan. Iya. Salah satunya yang ada di Kebun Raya, kantor pos sekarang. Iya. Waktu Paninhop belum membuka lahan, 1744 tuh. Nah, ketika Paninhop membuka lahan, ini dipindahkan nyebrang jalan BCA. menjadi kampung yang namanya Paledang. Oh. Paledang itu adalah nama lain, sebutan lain dari bengkel besi. Jadi kalau ada bengkel besi, tempat kerajinan perhiasan dan sebagainya, itu disebut Paledang. Di Jawa juga ada Paledang. Nah, tahun 70 sampai 80 di Paledang Tengah, kampung Paledang Tengah, nggak jauh berarti dari sini. Saya waktu sekolah SD itu masih suka lihat pengrajin pandai besi, tapi perhiasan emas. Oh. Namanya Mas Asnan. Mas Asnan. Terakhir saya pernah dengar keturunannya itu mungkin yang seberapa itu tinggal di Jalan Paledang dekat penjara. Ada katanya di situ cucunya apa Mas Asnan. Nah, jadi kampung-kampung yang ditinggali oleh laskar-laskar ini di samping tadi tempat Mbak Jepra tadi Panaragan, kelompok Ponorogo. Kemudian di Sinambarang Jero ada kampung Jawa namanya. Sampai sekarang komunitas itu kalau antar mereka itu ngomongnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa, tapi pasti bahasa Sunda dan sebagainya. Iya. Nah, adat Jawa itu dibawa. Sampai sekarang namanya kampung Jawa. Ada satu lagi kampung yang namanya Carangpulang. Nah, warga di situ yang laki-laki khususnya itu hampir semuanya merantau ke Jakarta. Jadi preman, lobana, Tanjung Priuk, Senen gitu. Jadi Carangpulang. Jadi dia kalau nggak diartikan mah jarang pulang menurut Jarang ya. pulang, jarang pulang deh. Bang Toyib berarti. Nah itu betul. Kalau salah mah preman-preman, Mungkin asalnya terkenal copet semen itu mungkin preman-preman Tanjung Priuk terutama. Daerah-daerah itu Oh. orang itu terkenal.
Ke daerah Senang Barang mana kok? Ke arah IPB, Sifor. Oh, Sipor. Senang Barang Jeruk. Sifor ke arah, bukan, Sifor ke arah IPB. Termasuk Cilubang. Saya dulu pernah punya kebun kecil sih di Cilubang. Kebetulan tetangga saya dulu, tetangga kebun itu punya ada rumah di situ, rumah asli, namanya Mak Empe. Preman Tanjung Priuk. Preman Tanjung Priuk. Saya di Harewasan ku cabarna. Ada eta ada orang mah kager gitu nya mun balikin pengen ngobrolnya ngopi naon gitu. Ternyata mah di tetanggana ngomong, Preman. "Kamu tukang maehan jelema." Itu tuh benar. Jadi di kampung itu ada beberapa orang yang di kampungnya mah balager. Jadi dia bandelnya di luar ya. Balik di Jakarta ngaranna jadi Jepri, kabeh panggilanna Jeger Priuk. Iya. Jawa. Oh, Jeffrey. Kampungnya mah sopan. Jadi lamun budak ayeuna apa mah, gimana gitu. Di Secara luar, budak ayeuna iya. jago kandang mun Nah, bareng. kalian ya gabungan lah Panaragan, terus orang Lebak Pasar, Kebun Manggis ya. Kelompok di terminal. Nah, itu di kayaknya kayak masih itu. Jawara. Tapi bener, bapak saya kan keluarga turun warung jambu. Anu Di pasar rumput nyekel manehna. Panaragan aya kampung Kepatihan eta pasti aya legendana. Itu patih ada. Gang Patihan. Nah, saya bukan cerita. Kepatihan mah dulu ayah kanjeng masih ada. Perempuan itu. Memang Tapi masih berhubungan kena jeung Oh enggak. Pajajaran. Enggak, itu mah kayaknya sama keluarga bupati zaman dulu. Waktu Tanujiwa buka perkampungan lahan-lahan di Bogor. Sebelum belum ada Panaragan, Parung Banteng, Parung Angsana yang sekarang jadi Tanah Baru. Yang sana. Itu Parung Angsana namanya, Parung Jambu, Parung Angsana. Jadi bukan warung. Nah, itu ada pati. Ada rumahnya rumah tua. Ya emang ada di situ. Masih ada sekarang? Masih ada. Kalau rumahnya masih ada keluarganya. masih tapi ada bangunan tua itu kuno. Gang Patihan. Karena di Kepatihan. Iya di Gang Panaragan Patihan itu ya? Nah, seberangnya Yang ke kanan ya? Nah, saya kalau dari sini Kopassus dulu tahun 80 lah. Namanya Diki Arson. Kita kalau pernah dengar ngaran si Kupe, preman bola sama om saya om Diki namanya. Oh mainnya mah ampun. Kumarik teh ampun sih. Boga masalah jeung kanjeng pamajikanna nyokot stand. Dia Cina Manado istrinya. Stella namanya. Wih tapi tembak imal. Pernah dengar ngaran Tupe di bola? Tupe. Iya, kena. Diki mah Jagoan Indonesia. Gila lah kita. Jagoan Kepatihan ya. Emang topi nongkrongnya. Pepe, Tupe. Kalau ngobrol-ngobrol, saya keluarga Diki Arson gitu. Kopassus, apa kata kopral, ngajingjingnya stand, jingjingnya gitu. Tapi kupa majikan mah dipakai kok. Lebih berani istrinya berarti ya. Oh, Jiwa itu mah main labrak wae. Main labrak wae. Sebenarnya nggak pernah dilabrak. Wawewe tapi lain besar lagi. Baru Tupe kayak gitu tuh. Preman. Zaman dulu mah hukumnya masih gitu, masih pakai hukumin, nggak kayak Hukum sekarang. alam. Kalau sekarang, udah langsung. Dulu mah Makanya hukum kalau ada komunitas saya beberapa kali diundang, termasuk tadi juga WA baru itu mau bikin kampung adat lah. Jadi komunitas adat gitu, saya diundang juga. Saya justru ingin memberikan referensi pengalaman saya selama Istana dan Kebun Raya, karena banyak orang yang beranu macam, terutama Istana dengan klinik-klinik gitu. Itu ada. Banyak versinya sih Ada, cuman beda-beda. kan kadang-kadang ada yang dibuat untuk Kepentingan. apa ya, kepentingan pribadi. kepenting bisa. Lebih banyaknya kan ke situ. Pasti. Ke Tapi situ. kalau kerajaan Pajajaran hilang di sini di Kebun Raya itu betul itu Pak? Enggak hilang lah. Terus Pajajaran itu kan kalau bicara Pajajaran, Iya, kita kan tidak lepas dari kerajaan Sunda. betul. Nah,
kita sebagai orang Bogor mestinya tahu persis bahwa Bogor itu sejak dulu, Iya. sejak Tarumanagara kan abad keempat mulai, setelah Salakanagara abad pertama 130 Masehi di Pandeglang. Dari situ kan kerajaan berikutnya Tarumanagara. Iya. Prasasinya salah satunya kan di Aruten yang ditemukan. Tapi ibu kotanya sendiri Tarumanagara itu mengarah ke Bekasi, Karawang. Citarum. Karena itu Citarum. Karena masih ada kampung yang namanya Sundapura. Oh, Itu sebenarnya nama ibu kota kerajaan Sunda. Oh, itu. Tarumanagara setelah 12 rajanya memerintah, Purnawarman itu yang keempat, ketiga apa keempat gitu. Nah, selebihnya biasalah antar keluarga atau antar keturunan yang masing-masing mengaku saya berhak gitu, jadi menggantikan raja. Tarumanagara tidak ada kesepakatan, hanya pecah jadi dua. Tarumanagara menjadi kerajaan Sunda dan Citarum ke barat, Citarum ke timur, Galuh, Sunda Galuh. Itu istilahnya satu buyut, satu keturunan. Berpecah karena ini politik. Tapi beberapa kali, ini kan selang abadnya itu abad ke-6, ke-8. Ke-8 itu ibu kota kerajaan Sunda Galuh, karena mereka pernah bersatu lagi. Itu Pakuan yang sekarang Bogor gitu. Sampai di naskah kuno itu disebut di Pakuan Pajajaran itu kan salah satu pengertiannya sendiri Pakuwon yang berjajar gitu kan. Ada yang bilang pohon paku yang berjajar. penyatuan kerajaan Galuh dan Pakuan itu sendiri. Pakuan itu Pakuwon istana yang berjajar. Zamannya Dewa Niskala, Dewa Niskala bapaknya Prabu Siliwangi. Pada waktu itu masih ada yang namanya Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati, itu nama keratonnya. Cuman letaknya yang sekarang misterius itu Masih dipertanyakan posisinya. masih dicari. Karena nggak ketemu. Ya, tidak ada. Kerajaan Corak Hindu di Nusantara khususnya di Jawa Barat itu beda yang dikembangkan. Enggak, Kemana? beda yang dikembangkan Jawa Tengah sampai ke Madura dan Bali. Kan Hindu dan Bunda. Nah, Anda pernah dengar Raden Wijaya, Majapahit pendiri pertama. Majapahit? Dia cucunya Raja Sunda, Ya. Dharma Siksa. Dulu tinggal di Kaki dong. Pakuan di sini. Kaki dong. Kaki dong. Di Babat Jawa, Raden Wijaya itu dikenal dengan Susuru dari Pakuan. Ada di situ. Susuru dari Pakuan. Jadi dari dulu tuh Sunda, Bogor itu memang menjadi tempat idaman pembesar. Terakhir malah Belanda gubernurnya. 14 orang gubernur jenderal tinggal di sini. Dengan sejarah ini. Nah, termasuk para presiden Republik Indonesia. Sekarang kan Bogor itu bisa dianggap. Di pelajaran sejarah mah dulu gue sekolah lagi nggak ada. Ini gue lagi serius dulu biar pengalaman. Anda pernah dengar Wangsa Sailendra dan Sanjaya? Sanjaya itu nama aslinya Sanjaya Haris Dharma. Dia anaknya Sena. Siapa Sena? Sena itu cucunya Urin Tandayun, pendiri kerajaan Galuh pertama dari Mandi Minyak. Nah, di sini kita kalau mau belajar karakter Sunda. Waktu Raja Galuh akan melakukan suksesi penggantian, karena beliau sudah menjadi raja itu selama 90 tahun. Umurnya 120 tahun lebih. Nah, punya anak 3.
Sempak Wajah ini sebutan pada umumnya karena gelarnya dia ada. Yang selanjutnya menjadi penguasa Galunggung. Kemudian adanya Jantaka, terakhir Mandi Minyak. Nah, Mandi Minyak ini yang banyak melahirkan raja-raja, termasuk Raja Kendang. Asal mulanya Singosari. Dia yang mendirikan Mataram kuno, tuh. Mataram yang masih belum Islam. Ketika akan suksesi, Sempak Wajah, anak cikal, laki-laki, tidak bisa menggantikan bapaknya menjadi raja Galuh hanya karena giginya tidak sempurna. Sempak itu. Sempat, ompong. Adanya Jantaka juga tidak bisa menggantikan ayahnya menjadi raja hanya karena hernia. Maka yang bungsu ke rumah bungsu dipikannya gitunya ke bapaknya, akhirnya dia yang menggantikan. Saya agak menarik menceritakan ini karena apa? Ketika Republik Indonesia mencari pemimpin yang notabene pada waktu itu sistemnya dipilih oleh DPR MPR, presentasi dari perwakilan rakyat dalam majelis, memilih seorang pemimpin negara, presiden. Pada waktu itu diangkatlah Gus Dur, dipilih, diangkat. Terlepas saya tidak punya kepentingan apa-apa dalam hal ini, tetapi mempelajari sejarah, kenapa ketika memilih pemimpin untuk negara sebagai raja tidak bercermin kepada adat kearifan lokal yang dulu sebenarnya sudah. Berarti betapa memilih pemimpin itu harus betul-betul, ada banyak istilah Sunda mah apa sih ayakanau lah gitu, pokoknya harus betul-betul. Kemudian Jantaka itu ke daerah Majalengka, tapi dia punya kekuasaan. Nah, di sini ketika Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia, saya sempat ngomong itu malah di depan Bu Mega ya, di batu tulis. Saya cerita itu. Iya Bu, dulu saja zaman Galuh itu untuk memilih raja ada ketentuan ya. Mungkin kalau sekarang diterjemahkannya sehat jasmani dan rohani. Iya. Cara Ada kasarnya. kriterianya. Kriterianya kan gitu. Iya. Betul. Ternyata kalaupun dipaksakan ya punten-punten Gus Dur kan Iya. cuma separuh jalan kan. Iya. Dengan berbagai kelebihan dan kekurangan beliau. Iya. Kita prihatin Bu. Ibarat kita punya raja dalam keadaan sakit, permaisurinya juga sakit. Iya. Yang notabene dipilih oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR DPR. Iya. Gus Dur dan Ibu Nuriah sebagai ibu negara sudah menjadi titis tulis di rencana Tuhan. Dia sudah takdir itu, dia harus menjadi presiden dan istrinya menjadi ibu negara. Nah, itu kenyataan. Tapi apa yang kita bisa pelajari, ada kearifan lokal sebenarnya yang bisa dijadikan cermin. Satu. Kedua, leluhur kita itu memang banyak membawa nama-nama besar, karya-karya besar, candi Borobudur salah satu. Itu bangsa Sailendra. Prambanan ya. Turunannya Galuh, kudu arek cup truk deui mah gitu. Wangsa Sanjaya yang tadi saya sebut, Wangsa Sailendra. Sanjaya Haris Dharma nama aslinya. Sekarang saya punya catatan itunya gitu. Punya silsilah-silsilahnya gitu. Ada. Nah, yang selalu ada di setiap zaman, nggak tahu sekarang di era kemerdekaan ini pasti ada lah, cuman skandal, kudeta, intrik itu selalu ada. Karena di setiap zaman ada. Zaman Galuh, Rababu istrinya Sempak Wajah,
penguasa Galunggung ketika menghadiri undangan pesta istana oleh Sena oleh Mandi Minyak, artinya kan adi betul gitu mainnya ke Ece naonnya ipar Ada ipar. Prabowo Budia kan dalam naskah itu digambarkan wanita cantik dan sebagainya. Itu Jadi ada skandal di gelis situ ya. dia nginep 3 hari di istana. Sempako aja sebagai resi, karena waktu itu beliau sudah menjadi resi Galunggung. Itu sudah paham, sudah mahfum lah gitu, sudah mahfum. Sampai pada akhirnya hamil dan melahirkan anak, yaitu Sena itu. Tapi oleh Sempako aja diserahkan kepada adiknya ya sebagai anaknya aja. Jadi dia tidak mengakui Sena itu bukan anak saya. Tapi ibunya ya istrinya itu ada. Dan itu bukan di Galuh aja. Kerajaan Sunda pada episode berikutnya terjadi salah satunya meminang perempuan larangan, awewe larangan. Larangan itu ya salah satu perempuan yang sudah dipinang saja, itu sudah masuk dalam kategori Perempuan larangan. Dia tidak boleh lagi diganggu, tidak boleh menerima lamaran dan sebagainya. Ini sebenarnya kan bisa dijadikan pembelajaran karakter saja dulu, karakter bangsa ini mulai dari situ bisa. Apa yang terjadi ya bagian dari sejarah, kita bisa belajar dari situ. Sri Bima, Punta, Narayana, Madura, Suradipati itu nama besar itu yang ada di Pajajaran. Namun orang Bogor bisa memahami dia tinggal di tanah yang sedemikian banyak dirindukan oleh pembesar-pembesar zaman dulu sampai sekarang, ya kita juga mesti bangga. Ini adalah bagian dari kegiatan kita ini sekarang. Itu bagian dari apresiasi kita terhadap Kota Bogor sebenarnya. Cuman jalannya yang lain gitu bentuknya. Ayo pikir, orang kembali di kuliah, ya ayam maruah-ruah mimiluan gitu. Nah, kalau bukan dari kepedulian yang muncul sendiri. Ini Karena dari hati. itu sebenarnya. Pikir ente. Orang yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sehobi dengan kita, pastinya debutnya ada gawe. Kan gitu. Ada gawe. Ya karena kita mah ikut-ikutan karena tahu sejarah sedikitnya. Paling tidak kan ya, organisasi itu ada sebenarnya. Tapi kepedulian kita, eksistensi kita juga di tengah-tengah masyarakat. Tapi Kong, bentar Kong. Tadi berkaitan dengan Gus Dur jadi presiden. Berarti dalam arti bukan semata-mata ya hal yang lain. Ada sedikitnya keturunan zaman kerajaan atau gitu. Enggak, kalau cerita konteksnya kita memilih presiden, Gus Dur pada waktu itu dalam keadaan sakit. Kalau misalnya bercermin dari regulasi zaman dulu saja, gitu, pasti akan tersisi dengan sendirinya. Aturannya kan harus sehat mani dan rohani. Iya, itu Iya kan? namanya. Artinya kan pada waktu itu dengan politis untuk demi kesatuan dan persatuan dan sebagainya, maka figur yang paling menguntungkan untuk dijadikan pemimpin itu ya sosok Gus Dur. Beliau Presiden Republik Indonesia, hormat kan kita juga, walaupun bagaimana gitu. Jadi karena nilai tambahnya itu doang gitu. Iya, dan kenapa Bung Karno selalu mengingatkan gitu jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari sejarah. Oke guys, itulah bincang-bincang santai kita bersama Pak Endang yang merupakan salah satu pensiunan staf Istana Kepresidenan Bogor. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan sampai dengan mengisi hari tuanya dan selalu bermanfaat untuk
Kota Bogor dan sekitarnya. Kita lanjut lagi Berkiprah di Rapi. bincang-bincang kita selanjutnya untuk episode yang selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera. Maneh mah. Kalau